Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah Data Mining. Di hari ini, kesempatan ini kita akan membahas tentang metodologi data science. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mengenal tentang apa itu data science, lalu hubungannya dengan kecerdasan buatan, dan di dalamnya ada machine learning. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana tahapan-tahapan jika kita ingin membangun sebuah sistem machine learning berupa tahapan-tahapan yang disebut dengan metodologi data science. Untuk materi ini dan beberapa materi lainnya, saya ambil referensinya dari Kominfo. Di sana memberikan materi yang berkaitan dengan data science, dan materi ini hanya berlaku untuk internal mahasiswa UB. Tujuan dari pertemuan hari ini adalah membahas tentang metodologi data science yang secara umum itu dikembangkan dan digunakan untuk membangun aplikasi aplikasi cerdas berdasarkan data, dengan menjelaskan langkah-langkah utama yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah organisasi atau bisnis, dan juga tugas-tugas yang lainnya yang tentunya berkaitan dengan data science. Capaian pembelajaran pada topik ini adalah Bapak Ibu diharapkan bisa mengenali tentang metodologi data science dan nantinya bisa menerapkannya dalam persoalan-persoalan yang ada di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua, kita mengenal tentang langkah-langkah utama dalam metodologi data science. Pertanyaan pertama adalah sebagai pembuka, mengapa metodologi ini diperlukan? Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan persoalan yang begitu banyak, saat ini pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan sudah semakin banyak. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, itu biasanya dilakukan ada dua cara ya untuk menyelesaikan suatu masalah. Pendekatannya adalah dengan menggunakan pakar atau orang yang paham di dalamnya, atau juga bisa menggunakan sebuah sistem yang bisa belajar terhadap persoalan yang kita angkat berdasarkan data yang diberikan. Nah, jadi yang kita pelajari lebih kepada bagaimana membuat sistem yang bisa belajar, atau istilah yang sering muncul itu adalah machine learning. Nah, tentunya machine learning ini dia bekerja berdasarkan data. Nah, tentang pendekatan yang berdasarkan machine learning ini, dia berada dalam ranah kerja ya, atau bidang data science, yang merupakan seperti yang kemarin sudah diperlihatkan ya, data science itu lebih kepada perpaduan tiga disiplin keilmuan, yaitu computer science yang di dalamnya ada kecerdasan buatan dan machine learning, lalu ada matematika dan statistika. Nah, berdasarkan data yang banyak, tentunya kita ingin mendapatkan informasi yang lebih, sehingga kita berusaha untuk mengambil data sebanyak mungkin ya, agar data itu bisa menjadi atau inputan dalam sistem cerdas yang akan kita bangun. Nah, dalam membangun sebuah sistem yang cerdas, itu kita memerlukan dua tahapan. Tahapan yang pertama adalah pengembangan, atau dalam hal ini adalah pelatihan. Lalu yang keduanya adalah penggunaan, atau mulai digunakannya sistem yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Dalam pengembangan itu ada beberapa langkah-langkah ya. Seperti yang terlihat di layar, ini adalah langkah-langkah yang sifatnya umum ya,
Yang pertama adalah mendefinisikan tujuan, goal defining, lalu mendapatkan data, ya, mendapatkan data yang tersimpan atau data yang real time itu tergantung dari yang kita inginkan seperti apa. Lalu data yang sudah kita dapatkan untuk kemudian dipecah menjadi dua, ya. Ada data untuk training atau data untuk latih, ada juga data testing atau data uji, begitu. Kemudian data yang sudah kita pisah tadi, ya, kita masukkan ke dalam sebuah algoritma untuk bisa kita jadikan sebuah model. Ya. Jika kita bisa memvariasikan algoritma apa yang ingin kita pakai. Ya. Misalkan kita ingin pakai dengan menggunakan algoritma A, algoritma B, algoritma C, dan seterusnya, tergantung dari tujuan yang ingin kita capai. Lalu nanti dari algoritma itu akan menghasilkan sebuah model. Ya. Algoritma A maka menghasilkan model A, algoritma B akan menghasilkan algoritma B, dan seterusnya. Nah, dari model yang diperoleh, maka model tersebut kemudian dievaluasi, ya. Dievaluasi, dicek akurasinya, ya, presisinya, dan yang lainnya. Lalu jika akurasinya cukup bagus, ya, itu kita ambil untuk diimplementasikan. Ya. Setelah model yang kita implementasikan itu selesai, maka untuk selanjutnya itu bisa digunakan oleh user. Ya. Tentu user akan menginputkan beberapa parameter yang diperlukan, lalu memasukkan ke dalam model yang sudah kita bangun tadi, dan akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Nah, jadi secara umum sistem cerdas itu ada dua tahapan, ya. Jadi mulai dari pengembangan. Nah, pengembangan sendiri bisa dilihat di layar tadi, ada beberapa tahapan, lalu diakhiri dengan penggunaan. Nah, untuk sebagai pengetahuan kita, ya, bahwa tujuan-tujuan dari sistem cerdas yang ingin coba kita bangun itu adalah tujuannya kurang lebih ada sekitar 4, ya, tujuan umumnya. Yang pertama adalah deskriptif. Nah, deskriptif itu mencoba membuat suatu penjelasan, ya, membuat suatu penjelasan keadaan, di mana keadaan itu adalah keadaan saat ini, ya, dengan menggunakan data-data yang diinputkan, ya, data historis yang diinputkan. Nah, jadi deskriptif itu lebih mencoba menggali apa yang saat ini terjadi berdasarkan data-data. Yang keduanya adalah diagnostik. Ya. Tugas yang kedua, diagnostik ini dia berusaha menjelaskan mengapa suatu masalah itu terjadi dengan melihat data historis. Ya. Misalkan tadi suatu sistem medis, ya, suatu sistem medis. Kalau deskriptif, saya agak balik lagi ke deskriptif. Kalau kita punya sistem medis, maka sistem medis itu bisa memberikan penjelasan bahwa kondisi saat ini kita itu seperti apa, ya, secara medis. Nah, sedangkan kalau diagnostik, ya, jika kita membuat suatu sistem medis, itu bisa memperkirakan, ya, mengapa seorang pasien atau kita itu mengalami berbagai gejala. Gitu ya. Jadi kalau di diagnostik ini yang ditanyakan adalah mengapa itu terjadi, ya, mengapa itu terjadi. Nah, yang ketiga ada tugas yang namanya prediktif. Nah, kalau untuk memprediktif, dia mencoba untuk memproyeksikan, ya, atau memprediksi hasil di masa depan, ya, berdasarkan data historis. Ya, data historis. Nah, jadi kalau misalkan deskriptif itu kondisi saat ini, diagnostik itu mencari alasan kenapa itu bisa terjadi, gitu ya.
Lalu kalau untuk prediktif, dia ke depan, ya, memprediksi hasil masa depan berdasarkan data historis saat ini. Nah, tugas yang keempat ada yang namanya preskriptif. Ya. Preskriptif itu membawa aplikasi ke tahap selanjutnya, ya, yaitu dengan memberi saran-saran atau ya saran perbaikan, ya. Jadi misalkan tadi ada sistem medis nih. Nah, di preskriptif ini tidak hanya mendiagnosa penyakit, ya, penyakit yang diderita, tapi juga menyarankan penanganannya, ya. Misalkan obat apa yang sebaiknya diberikan. Nah, jadi preskriptif agak lebih maju lagi dibandingkan prediktif. Dia memberikan saran-saran apa yang harus dikerjakan, ya, di kemudian hari. Nah, contohnya tadi kalau di sistem medis, dia sarannya adalah obat apa, gitu ya, yang sebaiknya diberikan. Nah, ini adalah tujuan-tujuan yang sifatnya itu umum, ya, sifatnya umum. Ada beberapa tujuan yang agak lebih spesifik, ya. Contohnya misalkan ada regression atau dia sifatnya adalah estimasi, ada yang sifatnya mengklasifikasikan, ya, mengklasifikasi, ada juga yang sifatnya mengcluster, ada yang bersifat asosiasi atau mencari hubungan, lalu ada juga yang mendeteksi anomali, ya, keanehan, sequence mining dan recommendation system. Ketujuh tugas ini mungkin akan lebih banyak dijelaskan di beberapa pertemuan ke depan, ya. Dan hari ini lebih kepada hanya pengenalan terlebih dahulu untuk tugas-tugas, ya, tugas-tugas pada sistem cerdas. Nah, masalah dalam pengembangan data, proyek data, ya, yang menggunakan data ini ada beberapa masalah, ya, problem, sehingga proyek-proyek atau persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sistem cerdas yang menggunakan data ini atau data science ini kadang tidak berjalan dengan baik, begitu, ya. Ada beberapa penyebab mengapa pengembangan sistem cerdas berbasis data ini atau machine learning ini tidak berjalan, ya. Yang pertama adalah lingkup masalahnya, ya, atau problem yang akan diselesaikan. Jadi kadang masalah yang ingin diselesaikan itu tidak jelas, ya, ataupun masalahnya bukan masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan data, ya. Nah, jadi kita tidak berhasil memberikan persoalan yang clear, gitu ya, sehingga kita ketika persoalannya belum clear, tidak jelas, maka kita agak kesulitan tentunya untuk bagaimana cara menyelesaikannya. Atau problemnya salah, ya. Jadi problemnya salah artinya adalah masalahnya tidak sama dengan solusi yang kita sediakan, gitu ya. Sehingga akhirnya seperti nggak nyambung, gitu ya, masalahnya apa, solusinya apa. Nah, yang kedua, bisa jadi kegagalan dalam proyek machine learning ini adalah karena data, ya. Nah, mungkin bisa saja datanya tidak cukup secara jumlah, gitu ya, karena untuk belajar, ya, maka machine learning ini memerlukan data. Semakin banyak data semakin bagus, begitu ya. Semakin banyak data semakin bagus, dan sebaliknya semakin sedikit data maka datanya akan maka hasilnya akan kurang bagus, begitu ya. Jadi di sini mungkin masalah yang pertama untuk yang berkaitan dengan data adalah datanya tidak cukup secara jumlah. Lalu yang keduanya adalah kualitas data, ya. Nah, kualitas data ini juga perlu kita perhatikan, apakah kualitasnya baik atau kualitasnya buruk, gitu ya. Misalkan kenapa kualitas datanya itu buruk, ya, misalkan ada error, ya, datanya banyak error, tidak lengkap, banyak duplikat, gitu ya, atau hal-hal yang lain yang mengakibatkan datanya itu kurang bisa
kurang valid begitu ya. Mungkin ada tipenya juga begitu ya di data tersebut. Nah, jadi kualitas data ini begitu penting untuk kita perhatikan begitu. Nah, yang ketiganya misalkan adalah bersifat bias ya. Data bersifat bias ya. Atau tidak mengerti arti dari data. Jadi bersifat bias ini yang keempat ya. Kalau yang ketiga ini adalah tidak mengerti arti dari data. Jadi kita nggak paham tentang data itu adalah data tentang apa. Gitu. Datanya data tentang apa. Jadi sangat diupayakan ketika kita menyelesaikan suatu persoalan dan di sana ada data, maka penting data itu didampingi oleh orang yang benar-benar paham terhadap data tersebut. Sehingga ketika kita menerjemahkan data tersebut ke dalam inputan machine learning, maka kita tidak salah begitu ya. Jadi datanya, ketika ada data, kalau kita tidak paham, maka kita harus didampingi oleh orang-orang yang expert di data tersebut ya. Jadi datanya tentang apa. Sebagai contoh misalkan kita ingin membuat sebuah sistem medis seperti yang tadi ya, sistem medis ini sebagai contoh saja. Tentu ketika kita diberikan data, maka orang-orang medis lah yang tahu data apa sebenarnya yang diberikan kepada kita. Sedangkan kita sebagai orang teknis ya yang berkaitan dengan membangun sistem cerdas tersebut mungkin nggak terlalu paham dengan data-data medis tadi, begitu ya. Jadi kita bisa saja tidak mengerti arti dari data sebetulnya. Yang selanjutnya adalah model ya, model. Nah, model yang dihasilkannya itu misalkan terlalu kompleks gitu ya, atau misalkan akurasinya kurang bagus. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Nah, jadi kurang akurat atau tidak dapat dimengerti ya, ini menjadi satu persoalan ya ketika kita mendapatkan model. Nah, ini jadi salah satu penyebab kegagalan ya ketika membangun sebuah sistem machine learning. Yang keempat, bisa jadi karena algoritmanya ya. Kegagalan itu bisa jadi karena algoritmanya. Mungkin algoritmanya terlalu rumit, terlalu sulit begitu ya. Atau mungkin algoritmanya tidak cocok dengan persoalan yang diangkat begitu ya. Sehingga kita harus jeli begitu ya. Ini ada persoalan, kira-kira algoritmanya pakai algoritma yang mana. Nah, yang terakhir bisa saja ada kegagalan karena dari segi sumber dayanya, sumber daya manusianya. Jadi membangun sistem itu tentunya bukan one man show, gitu ya, bukan one man show, tapi dia adalah berupa kolaborasi dari beberapa pihak, ya, tidak hanya satu orang. Nah, sehingga mungkin saja yang menjadi penyebab kegagalan membangun machine learning di beberapa tempat itu karena kekurangan sumber dayanya. Atau yang keduanya adalah kurangnya dukungan ya dari pemangku atau pemangku kepentingan ya. Karena biasanya kalau kita ingin membangun berarti kan datanya itu harus data yang kita gunakan itu harus seizin ya pemangku kepentingan. Jadi harus seizin pengambil kebijakan gitu ya, atasan gitu. Jadi kalau atasannya itu tidak support ya apa boleh buat ya. Datanya nggak bisa kita olah gitu, atau kita ambil seperti itu. Nah, dalam pertemuan hari ini ya kita coba masuk ke dalam tahapan-tahapan jika kita ingin membangun sebuah sistem cerdas itu sendiri ya atau machine learning. Jadi tahapan-tahapan itu biasanya disebut dalam metodologi ya, metodologi. Nah, metodologi itu sendiri terbagi menjadi dua ya. Ada metodologi yang sifatnya teknis dan ada juga metodologi yang sifatnya lebih dekat ke bisnis, lebih dekat ke bisnis. Tapi dia juga ada sisi teknisnya ya tentunya. Jadi ada dua ya, teknis dan bisnis. Kalau untuk teknis ini biasanya
dibuat oleh beberapa perusahaan besar ya, beberapa perusahaan besar. Nah, kita coba masuk ke metodologi yang sifatnya teknis. Nah, untuk metodologi yang sifatnya teknis, ada yang namanya adalah knowledge discovery and data mining, atau biasa disingkat KDD gitu ya. Knowledge discovery and data mining, atau biasanya disingkat KDD. Nah, untuk KDD ini merupakan proses pemanfaatan metode data mining untuk mengekstraksi pengetahuan ya, sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Nah, proses ini dimulai dengan adanya sekumpulan data ya. Proses ini dimulai dari adanya sekumpulan data atau dataset ya, yang akan mengalami serangkaian proses nih. Nah, di atasnya kan ada proses nih. Nah, yang pertama itu adalah selection. Jadi datanya itu adalah dipilah gitu ya, dipilah dan pilih. Mana data yang akan menjadi sampel untuk proses selanjutnya ya. Ini dipilah datanya, selection ya, lalu masuk ke dalam preprocessing. Di preprocessing ini dia akan melakukan serangkaian proses untuk melengkapi data ya, dan juga untuk menjaga konsistensi data ya. Mungkin ada data yang kosong ya, tidak terisi, atau juga malah terjadi data duplikat, atau terjadi data-data yang salah tempat atau dan yang lainnya gitu. Jadi di preprocessing ini dia merapihkan lah, kurang lebih seperti itu. Lalu setelah dirapihkan dia akan masuk ke dalam tahapan transformation ya, yaitu dia mengubah representasi data ya, mengubah representasi data, mengubah bentuk data gitu, mengubah posisi data. Nah ya, gunanya adalah untuk mempermudah gitu, mempermudah dan memperbaiki agar sesuai dengan teknik selanjutnya, yaitu teknik yang ada di data mining. Jadi sebetulnya tahapan-tahapan sebelumnya itu adalah tahapan-tahapan untuk mempersiapkan sebelum masuk ke proses data mining ini. Nah, apa itu proses data mining? Di sini adalah proses pengembangan model ya, untuk mencari pola dari data yang diberikan, mencari pola dari data yang diberikan. Nah, dari sini tentunya akan menghasilkan pola ya, akan menghasilkan pengetahuan baru yang nantinya dievaluasi ya, yang nantinya dievaluasi. Nah, jadi evaluasi ini adalah proses interpretasi ya, interpretasi dan evaluasi pola yang diperoleh ya. Apakah pola yang diperoleh itu menarik ya, berguna atau relevan, atau malah si pola yang diterima itu tidak berarti apa-apa gitu. Tidak berarti apa-apa. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dari yang namanya KDD ya, Knowledge Discovery and Data Mining, yang masuknya adalah metodologi teknikal. Nah, selain dari KDD ada juga yang namanya SEMA ya, SEMA. Nah, kalau SEMA ini dia sifatnya adalah siklis ya, siklis. Dan SEMA itu adalah singkatan ya, singkatan. Lalu SEMA itu terdiri dari SEMMA, S-nya sampel, E-nya explore, M modify, M yang kedua model, dan yang terakhir itu adalah assess gitu ya. Nah, kalau dilihat dari tahapannya, ini sampel menjadi yang pertama. Sampel itu adalah untuk metodologi ini ya, SEMA ya. Kalau tadi tahapan yang metodologi jenis KDD, nah kalau sekarang metodologi jenis SEMA. Nah, tahapan pertama adalah tahapan sampel. Nah, tahapan sampel itu adalah proses ekstraksi data. Proses ekstraksi data untuk mendapatkan dataset yang cukup ya, untuk mendapatkan informasi yang signifikan. Ya, namun tidak terlalu besar sehingga mudah untuk diproses selanjutnya. Nah, ini jadi proses ekstraksi yang sampel. Sedangkan untuk yang explore itu adalah proses untuk mengeksplorasi data ya,
Jadi dia mengeksplorasi data dari tahapan yang sebelumnya, ya. Jadi dia mengeksplorasi data dengan mencari tren biasanya, ya, mencari tren, lalu melihat anomali, ya, apakah ada keanehan di sana, dan biasanya di explore ini biasanya dia membuat visualisasi data, ya, membuat visualisasi, bisa membuat grafiknya, diagramnya, gitu. Ini di bagian explore ini. Setelah di bagian explore ini, kita akan masuk ke bagian modify, ya, modify. Nah, di bagian modify ini kita memproses modifikasi data, ya, memodifikasi data dengan membuat atau memilih, atau tadi seperti yang sebelumnya, ya, ada transformasi, ya, transformasi data, ya, untuk persiapan pemodelan, ya, persiapan pemodelan. Nah, langkah selanjutnya itu adalah pemodelannya, ya. Jadi proses pemodelan ini dari data dengan mencari secara otomatis, ya, kombinasi data yang dapat dipakai untuk prediksi, ya. Nah, jadi pemodelan ini dilakukan berdasarkan inputan dari tahapan sebelumnya. Lalu kita menerapkan algoritma yang kita inginkan, ya, dengan tugas yang kita inginkan juga. Apakah memprediksi, apakah mengklasifikasi, apakah mengklaster, gitu, ya, dan seterusnya. Nah, setelah kita mendapatkan model, maka selanjutnya adalah kita mengakses, ya. Mengakses itu artinya dia mengevaluasi pola yang ditemukan, ya. Apakah berguna, cukup andal, atau malah polanya itu tidak apa tidak memberikan manfaat, begitu, ya, karena polanya terlalu umum, ya, terlalu acak, gitu, ya, nggak menarik polanya. Nah, jadi secara teknis kita bisa menggunakan yang KDD, atau kita bisa juga menggunakan yang SEMA. Itu tergantung dari kita cocoknya menggunakan metode yang mana, metodologi yang mana. Nah, yang selanjutnya, Bapak Ibu, ada metodologi yang pendekatannya itu lebih didekati oleh sisi bisnis. Sisi bisnis. Nah, yang pertama ada yang namanya CRISP-DM, ya. CRISP-DM. CRISP-DM. Nah, apa itu CRISP-DM? Ini adalah singkatan, ya. Kepanjangannya itu adalah Cross Industry Standard Process for Data Mining. Cross Industry Standard Process for Data Mining. Nah, ini adalah sebuah metodologi, ya, sebuah metodologi yang umum dipakai, ya, yang umum dipakai di beberapa perusahaan, ya. Tentu beberapa perusahaan besar itu membuat metodologi sendiri, gitu, ya, metodologi sendiri. Nah, untuk CRISP-DM ini sendiri, ini diawali dari adanya business understanding, ya, business understanding. Nah, di bagian business understanding ini adalah kegiatan untuk memahami masalah yang dihadapi, ya. Ini memahami masalah, ya, sehingga seperti yang tadi, kalau kita gagal memahami masalahnya, maka mungkin bisa jadi proyeknya malah nggak berjalan, ya. Tidak, ya, proyeknya tidak menghasilkan hasil yang memuaskan, ya, karena kita salah mendefinisikan masalahnya, gitu, ya. Salah mendefinisikan masalah. Nah, yang selanjutnya setelah kita melakukan pemahaman tentang masalah, ya, tujuan, ini di business understanding, maka kita akan masuk ke data understanding, ya, ke data understanding. Di bagian data understanding ini kita akan melakukan atau mencari, ya, mencari penentuan kebutuhan data kita, ya, kebutuhan data yang ya, mencari data yang kita butuhkan, ya, berdasarkan masalah yang tadi. Jadi data yang kita butuhkan itu seperti apa, ya, lalu kita coba kumpulkan datanya,
lalu kita coba eksplorasi, ya, ini datanya seperti apa, gitu ya. Kita eksplorasi di sini. Setelah kita ambil, kita kumpulkan, kita explore, ya, maka selanjutnya adalah kita masuk ke data preparation. Nah, di data preparation ini kita menyiapkan data tersebut. Artinya kita memperbaiki kualitas datanya, ya. Memperbaiki kualitas datanya. Jangan sampai datanya itu masih kotor lah istilahnya, ya. Istilahnya masih kotor. Jadi kita harus siapkan datanya agar cocok dengan step selanjutnya nih, ya, modeling, ya. Jadi di bagian modeling itu kita menerapkan algoritma tadi untuk masalah yang sedang diambil atau diangkat, gitu ya. Nah, dari modeling ini kita akan masuk tahap selanjutnya, yaitu di evaluasi. Ya, dievaluasi apakah modelnya sudah tepat, apakah modelnya sudah akurat hasilnya, apakah modelnya mudah digunakan, dan seterusnya. Ini di bagian evaluasi ini dia bisa saja menyimpulkan ya bahwa modelnya itu nggak menyelesaikan masalah, gitu ya, misalkan. Maka dia bisa saja dari evaluasi ini dia balik lagi ke tahap business understanding, ya, jika ditemukan bahwa model tersebut malah tidak menyelesaikan masalah, walaupun akurasinya tinggi, gitu. Dia malah menyelesaikan masalah yang lain. Nah, jika hasil evaluasinya bagus, maka dari situ masuk ke dalam tahapan deployment, gitu ya, tahapan deployment. Nah, ini adalah metodologi namanya QuizDM, ya, metodologi yang pendekatannya adalah pendekatan bisnis. Nah, ada perusahaan-perusahaan lain, misalkan ada IBM, IBM dia mengeluarkan tahapan-tahapan untuk menyelesaikan atau membangun sebuah mesin learning. Ini sebetulnya hampir sama ya seperti yang QuizDM tadi, ya, hampir sama, mirip-mirip, gitu. Hanya untuk yang IBM, ya, dia sepertinya lebih rigid, ya. Dia dari business understanding masuk ke analytic approach, ya, masuk ke data requirement, ke data collection, data understanding, data preparation, masuk ke modeling, evaluasi, deployment, dan feedback, ya. Dari feedback ini masuk ke dalam, jika ada feedback maka dia masuk ke dalam modeling lagi. Nah, ini ada plus minusnya, ya. Mau yang QuizDM ataupun mau yang IBM. Nah, ini kira-kira disesuaikan dengan kultur di perusahaan Bapak Ibu semua. Jadi mau pakai yang QuizDM bisa, ya, dengan tahapan-tahapan seperti yang ada di layar, atau bisa juga pakai yang IBM, ya. Nah, ada perusahaan-perusahaan lain yang tentunya dengan kekhasannya, dengan keunikan masing-masing perusahaan, mereka juga membuat tahapan-tahapan tersendiri, ya. Kalau ini kan IBM nih, gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada yang dari Microsoft, ya. Ini dari Microsoft. Nah, ada juga tahapan-tahapan yang lain. Ini saya lewat, ya, Bapak Ibu, ini saya lewat. Ini dari Domino Data Lab, ya. Okay. Nah, ada juga di Indonesia. Kalau di Indonesia ternyata ada standarnya. Standarnya itu pakai SKKNI, ya. SKKNI. Nah, SKKNI itu adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Nah, ini ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, ya. Kalau dilihat dari tahapan-tahapannya, ya, dari kementerian untuk tahapan-tahapannya itu hampir mirip, ya,
ini ada fungsi kunci, menganalisis kebutuhan, ya, kebutuhan organisasi, ya, lalu mengembangkan model, ada juga menggunakan model yang dihasilkan. Ini kalau dilihat dari fungsi utamanya, ya, fungsi utamanya ada business understanding, ada data understanding, ada data preparation, modeling, model evaluation, deployment, dan evaluation. Ya. Secara rinci, business understanding itu kira-kira langkah-langkahnya apa saja. Ya. Ini di sini dijelaskan di dalam keputusan Menteri Ketenagakerjaan itu tentang apa ini? Kalau di sini menemukan pengetahuan, insight atau pola ya yang bermanfaat dari data untuk berbagai keperluan. Nah, kalau tadi kita ingin membuat sebuah machine learning ya berdasarkan data yang diinputkan. Nah, ini fungsi-fungsi dasarnya sudah dijelaskan di sini ya. Business understanding dia menentukan objek bisnis, ya, objektif bisnis, menentukan tujuan, lalu membuat rencana. Ini berdasarkan pemahaman kita tentang persoalan yang dihadapi. Lalu data understanding dia dimulai dari mengumpulkan data, menelaah, lalu memvalidasi. Data preparation dimulai dari memilah, membersihkan data, mengkonstruksi, menentukan label, dan mengintegrasikan. Ya. Masuk ke modeling, dia membangun skenario pengujian, lalu membangun model. Model evaluation, jadi modelnya yang dievaluasi ya, mengevaluasi hasil pemodelan, melakukan review, ya, lalu deployment dan evaluasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ada beberapa metodologi yang bisa kita gunakan, ya. Apakah metodologinya itu adalah metodologi teknis atau metodologi yang berkaitan dengan bisnis, ya. Dan kita juga bisa menggunakan metodologi yang dibuat oleh beberapa industri atau beberapa perusahaan, ya. Ada IBM, ada Microsoft, ya. Untuk beberapa industri ada yang pakai CRISP-DM tadi, atau bisa menggunakan metodologi yang ditetapkan oleh SKKNI ke Kementerian Ketenagakerjaan seperti yang ada nilai. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian untuk materi hari ini. Kita sudah mengenal beberapa metodologi data science, sehingga untuk selanjutnya kita bisa menggunakannya sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada dalam metodologi tersebut. Baik, itu saja. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.